Udah gue nyalain. Oke. Mulai ya. Ya. Tuh, udah 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi bersama kita. Gua Asdos. Gua asisten Asdos. Oke. Dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang baru. Oh iya, betul. Ini apa namanya? Proyek kedua kita ya? Iya, insya Allah proyek kedua kita. Setelah kemarin kita membahas info fakultas di IPB, Bang. Info fakultas di IPB. Sekarang apa yang mau kita bahas? Kalau sekarang kita mau bahas tentang kalau kemarin kan bahasnya fakultas IPB. Mungkin teman-teman di seluruh Indonesia nih yang lagi nonton, nggak semuanya ingin berminat masuk IPB kan. Oh iya. Nah sekarang kita mau coba materi yang lebih universal, yang sampai alien-alien pun tahu. Sampai alien-alien. Nah bahasannya itu tentang sharing aja terkait pengalaman kita waktu SMA. Oh iya. Sama nanti kita bandingin nih sama pengalaman kita waktu kuliah. Berarti bedanya apa namanya? Kehidupan kuliah dan SMA. Oh, bedanya kehidupan kuliah sama SMA ya. SMA versus kuliah. Nah, ya buat informasi juga tuh buat teman-teman adik-adik yang belum tahu dunia kuliah kayak gimana. Jadi ya mungkin pas nanti kuliah ada gambaran seperti apa kuliah itu. Terus harus bagaimana apa namanya ya bersosialisasi ataupun persiapan mau belajar kalian ataupun ya konsep nanti kalian kuliah nanti kayak gimana. Setiap orang tuh beda-beda kan. Pas lu SMA apa yang lu rasain dari apa namanya belajarnya, terus kulturnya kayak gimana? Oke, kalau gue mungkin kalau gue dari SMA, awal masuk SMA nih, tujuan gue selain belajar yang pasti kan, tujuan selanjutnya adalah pengen dikenal banyak orang. Wajar. Terus karena waktu SMP gue tuh orang yang sangat pendiam lah istilahnya, malas bersosialisasi dan bukan berarti gak punya teman sama sekali ya, maksudnya malas membuka jaringan pertemanan yang panjang gitu kan. Tapi kalau SMA gue tuh udah bertekad gitu bisa. Jadi gue SMA harus punya banyak orang-orang harus tahu gue. Minimal seperti itu dan berhasil. Jadi istilahnya SMA itu gue bener-bener pengen nyari jati diri lah istilahnya, ingin semua orang tahu gue gitu. Ingin mendapat minimal ya orang-orang tahu lah istilahnya mah pengakuan gitu ya Bang ya. Dulu gue ingin itu dan terlaksana itu untuk tujuannya gitu sih. Oh gitu ya. Kalau gua sih kalau pas kuliah gitu Bang. Oh iya, kalau pas gitu ya. Kalau pas kuliah. Kalau Di guanya dulu ya. kayaknya kalau ini aja ya, kuliah SMA ya. Kalau yang tadi bahasan tadi. Iya. Lu harusnya nanya lagi kalau lu Bang. Nah, kalau lu Bang waktu SMA Bang. Nah kayak gitu ya. Kalau lu Bang waktu SMA gimana? Pas SMA. Oh gua pas SMA gua termasuk yang aktif. Gua rasa gua udah termasuk orang yang berpengaruh di kelas gua. Karena gua salah satu atlet voli SMA. Gua aktif di organisasi. Enggak sih. SMA tuh gua termasuk orang yang sedikit. Di SMA tuh jadi ketua seni apa sih kalau SMA tuh namanya? OSIS. Iya OSIS Di bagian seni. Di bagian seninya gue jadi apa namanya kepala keseniannya. Ya itu gue udah merasa puas sih. Gue udah puas, gue merasa udah bagus deh. Pokoknya kehidupan SMA gue rasa berkualitas wajar. Seperti itu. Nah terus gue nih kalau tadi kan SMA gue ingin diketahui banyak orang. Nah waktu kuliah gue ingin diperluas lagi tuh, jadi diperdalam. Jadi gue mencoba untuk menjadi orang yang dekat sama mereka, istilahnya humble lah. Dulu orang-orang cuma dia yang tahu gue dekat sama mereka cuma beberapa orang, tapi yang tahu udah hampir semuanya. Jadi kayaknya baik tahu nih. Tapi kalau waktu kuliah gue pengennya orang-orang tahu minimal gue tuh bisa berbaur sama mereka. Oh iya. Jadi pengen diperluas lagi gitu, jadi akar-akarnya. Jadi pokoknya cabang-cabang kehidupan. Lu tuh kenal mereka tapi tahu mereka gitu. Dan mereka pun tahu gue kenal, maksudnya
tahu gue orang kayak apa. Oh. Kalau waktu SMA cuman sebatas oh ini si Aik yang anak teater misalnya gitu. Oh ya, kalau SMA tuh kayak gitu ya. Iya kan? SMA tuh, oh itu anaknya gitu, anak teater. Yang penting kita tuh naikin nama aja gitu kan. Iya benar. Kalau di kuliah kan yang seperti yang kita tadi sebelumnya bahas, nyari keluarga. Jadi kita harus tahu dia kayak gimana, gua kayak gimana. Jadi lebih ke apa ya? Lebih sebenarnya kita di perkuliahan tuh ada istilahnya simbiosis mutualisme ya. Memanfaatkan teman ataupun kita dimanfaatkan itu benar-benar bermanfaat banget. Ya mulai dari tugas-tugas kita, terus kebutuhan-kebutuhan kita itu asli. Banyak loh di perkuliahan tuh yang orang nggak mampu, kadang kalau dia diem tuh akhirnya ya bisa DO. Benar, itu harus orang yang nggak mampu itu tuh ya harus bersosialisasi, ataupun kalau dia nggak mampu bersosialisasi ya nyari kerja jatuhnya seperti itu. Tapi banyak sumber daya manusia yang bisa dimanfaatkan sama kalian dari pertemanan, ya itulah seperti itu. Selain kalian yang minta tolong, kalian juga bisa memberi pertolongan jadinya kalau Itu banyak. tentu ya. Tentu. Yang tadi yang kita bilang, yang gue bilang, gue minta tolong ke lu bisa minta bantuan ke gue, kayak gitu. Sistem belajar. Kalau misalnya nih kita bicara soal pembelajaran nih waktu kuliah atau SMA gitu. Kalau misalnya SMA, gua Senin sampai Jumat full sekolah. Iya. Istirahat cuma jam 10 sampai jam 1. Terus setiap hari. Oh, 2 kali ya? Tetap 2 kali. Tapi gua sampai jam 3 kan sampai sore. Jadi istirahat buat pagi, buat mungkin ngemil, buat isoma siangnya. Oh iya benar. Dan udah gitu aja. Gua kayak gitu juga ding. Iya kan benar. Gua jam 10 terus jam 12 istirahat. Pulangnya jam 3-an. Jam 4 atau jam 3 kayaknya. Jam 3. Jam 3 nih gua pulang. Seperti itu. Terus Sabtu ekskul. Gua Sabtu tetap ada sekolah. Dua pelajaran. Sabtu ada sekolah, ada 2 pelajaran, terus lanjut siang baru ekskul. Kalau gua Sabtu tuh full ekskul. Oh, full yang nggak ada belajar. Apa perbedaan nyata antara kuliah sama sekolah? Baju. Kalau yang nyata ya, yang seragam, nyata, baju seragam. Muka kita waktu Maksudnya SMA, muka kita waktu kuliah beda. Oh, beda ya? Kalau kuliah kan saya SMA masih semangat. Oh iya. Kuliah kayak madesu. Gak ada harapan hidup gitu kan. Iya. Kebanyakan sih. Kebanyakan gitu. Apa lagi ya Bang yang ngomongnya? Cara belajar. Cara belajar Terus apa namanya? Ya mungkin lu pas sekolah tuh nggak mikirin stylish lu harus kayak gimana ataupun kayak gimana. Ntar lu di kuliah nih bener-bener lu nata jati diri lu mau ke arah mana. Benar. Gitu. Melatih caranya manajemen diri lah istilahnya. Nah betul. Ya dari cara belajar, cara berperilaku itu bakal beda. Bener-bener kalian tuh ketika kuliah ntar ya bakal kaget gitu. Pertama tuh bakal kaget. Entah kaget batin, kaget fisik. Nah bisa jadi ya. Oke, kita langsung bahas aja. Mungkin kita dari ini dulu deh. Lu kan dari SMA nih ya. Yang Aku juga dari SMA. Oh iya sih, gue SMA. Enggak brojo langsung kuliah gitu. SMP gitu. Gue dari SMA juga. Gue mulai dari kehidupan deh. Maksudnya cara menjalani kehidupan di SMA sama kuliah. Kalau di SMA itu dulu gue kan SMA negeri. Oh negeri ya. Mantap. SMA negeri berarti pendidikannya tuh maksudnya belajar di sekolahnya tuh bakal sering banget istilahnya. Pagi sampai sore ada jadwal terus. Pelajarannya tuh pelajaran teorinya tuh banyak. Dan prakteknya tuh ada sih praktek cuma nggak sebanyak nanti ketika kuliah. Barang 1-2 mata pelajaran lah untuk SMA tuh. Oh iya. Jadi berarti tuh yang kita rasain ya udah lulus ya. Ya dari dari pelajaran, bukan pelajaran, kuliah, mata kuliah ya namanya. Dari metode belajar tuh
terus jadwal belajar itu udah beda. Kalau SMA kalian bener-bener full dari pagi sampai sore. Ya istirahat ada jam istirahat doang kan. Ada jam istirahat. Kalau kuliah itu setiap hari beda-beda. Tergantung jadwal. Misalnya satu semester ini kalian dapat 5 mata kuliah nih. Terus di mata kuliah itu berarti ada cuma 5 kan seminggu itu. Ada kuliahnya sama ada praktikum. Terus misalnya di 2 hari itu padat, ada 3 mata kuliah. Terus, nah itu padat kayak gitu. Kalian dalam seminggu itu tuh pasti ada waktu kosongnya satu atau 2 hari. Iya kan gitu. Jadi seperti itu. Jadi apa ya? Kalian, nah dari jadwal mata kuliah, terus kan kita ngeliat jadwal mata kuliah. Nah kalian bisa ngatur waktu tuh. Pasti ada jadwal kosong. Di situ juga kalian bisa usaha ataupun kalian bisa berbisnis. Ah itu dia. Jadi usahain waktu kosong itu dimanfaatin dengan sesuatu yang menghasilkan ya. Oh iya betul, organisasi. Iya, organisasi nggak harus selalu uang sih Nah sebenarnya. betul. Bisa Kenapa pengalaman kalau di kampus tuh, kalau di sekolah kan ada ekskul. Kalau di kampus tuh ada namanya UKM ya. UKM. Unit kegiatan mahasiswa. Jadi di situ ada yang kegiatan mahasiswa per cabang olahraga. Ada namanya UKM voli, UKM basket, ya pokoknya di situ kalian bisa ngisi waktu kalian, kekosongan kalian di jam kuliah itu. Cuma Kalau nggak cuma itu sih, kan kalian banyak temen nongkrong. Bisa. Ya mungkin yang suka main ke mall, jalan ke mall, gitu kan? ya asal pas kuliahnya nggak telat aja. Ya betul. Misalnya jeda cuma 30 menit terus lu ke mall kan selesai dulu. Oh iya. Perjalanan dari Dramaga ke mall. Gue sih ada sih 1 hari itu tuh kuliah cuma 1. Hmm. Yang sisanya gue manfaatin. Manfaatinnya Tidur. sama. Kalau gua langsung pulang ke Tangerang. Kalau kuliahnya cuma 1. Oh iya, dia orang Tangerang. Terus gue orang Bogor. Terus apalagi sih yang bakal kita bisa bahas? Mungkin peraturan-peraturannya kali ya bang. Peraturan Kayak kayak peraturannya kayak gimana tuh? cara berpakaian misalnya gitu. Oh, SOP gitu kan. SOP-nya ya. SOP berpakaian SMA dan kuliah. Kalau lu dulu SMA, Dulu gue SMA seragam pasti kan. Mm-mm. Terus gue seragam itu gedean semua jadi kayak culun gitu. terus kan lebar-lebar. Celana juga lebar. terus kan masuk kuliah nih ya, pakai baju bebas. Bukan bebas sih, SOP kuliah itu baju berkerah maupun kemeja ataupun kaos gitu ya. Ini kemeja. Oh, Sama juga bukan ini SOP. kemeja lapangan basket ini. Jadi ya SOP kuliah tuh baju berkerah, boleh kaos ataupun ya kaos yang berkerah pokoknya. Celana panjang udah pasti, terus sepatu. Itu ada larangan di kampus pakai sendal sebenarnya sih. Iya. Buat hari kerja gitu ya, hari belajar gitu. Hari Kalau malam mungkin boleh, kalau kalian ada kegiatan itu boleh. Enggak. kalau tengah malam lebih boleh lagi nggak apa-apa. Lebih boleh lagi. Nah, kan lu dulu ngerasain tuh setiap sekolah harus pakai seragam. Yang lu rasain pas kuliah, lu seneng gak sih? SOP seperti itu? Seneng sih sebenarnya. Jadi kayak lu punya yang pertama baju lu yang jadi yang pertama seneng sih soalnya baju-baju gua tuh yang di lemari ada yang pakai. Dulu tuh baju gua pakai buat ke mall doang, tapi maksudnya jalan-jalan atau buat les gitu. Sekarang kan akhirnya dipakai semua tuh. Terus bisa ya ini bisa baju berkerah ya, kaos-kaos baju-baju berkerah, meja-meja juga bisa buat mix and match gitu kan bisa. Oh iya benar. Walaupun tetap aja biasanya gua celana jeans terus nggak dicuci seminggu, baju juga tiga kali pakai 3 kali baru ganti gitu kan. Oh gitu, iya sih. Gua itu masih mending seminggu ya. Gua kuliah mungkin sampai 3 minggu 4 mingguan. Itu apa tuh? Gua mix sih celana. Jadi kadang gua spare 4 atau 5 gitu gua pakai itu ganti-ganti terus. Iya, sama lah. Kayaknya sama deh semuanya deh. Itu tips sih biar menghemat tenaga kalian biar tidak Iya, dicuci. apalagi ya mungkin kalau yang duitnya banyak sih nggak jadi masalah ya, lu ganti tiap hari. Besoknya beli lagi. Bakal ada laundryan, ya ataupun temen yang suka nyuci lu bisa nitip. Nah, kalau abang waktu kuliah gimana bang? Nah kuliah udah pasti beda ya nih sama apa namanya keseharian sekolah gitu. Dari mulai belajar
namanya eh, ngatur jadwal belajar, terus cara berpakaian itu udah beda. Di kuliah lebih apa namanya, lebih lu tuh ya karena selalu ketemu orang yang berbeda, pasti mungkin ya kalau gua sih semaksimal mungkin gua rapi, tapi kadang seneng juga berantakan sih. Rambut pengennya sih panjang tapi jelas pasti nggak boleh kan. Oh iya, apa namanya, SOP kuliah tuh gimana? Kalau SMA ya udah seragam Kan? topi, sepatu hitam. Topi Ini wajib. top buat upacara doang sih Oh, kalau upacara. buat. Tapi ya gitu, sepatu pun hitam tok. Udah di ini ya, diatur ya Udah sepatunya? diatur, udah semua sudah tertulis di undang-undang sekolah. Kalau kuliah beda ya, yang tadi dibilang kuliah lo minimal wajibnya tuh berkerah, mau kaos mau kemeja itu boleh. Selanjutnya di kuliah sama di sekolah pasti ada bolosnya kan? Wah, sekolah gue orangnya jatuhnya yang alim banget sih. Jadi ya dia tetap pasti maksudnya cabut sekolah bosen pasti ada ngajak teman gitu kan. Kadang-kadang itu enggak sih apa? kalau cabut itu misalnya setahun itu seminggu berapa kali gitu? Oh enggak ada hitungannya sih. Maksudnya Ada hitungannya ya? di absen, jadi kalau sekolah tuh biasa awal absennya. Oh, absen awal. Jadi dari guru langsung absen, jadi ya enak yang kita tinggal datang di awal doang sebenarnya. Kalau mau yang culas banget ya cabut bisa. langsung cabut di tengah-tengah kan. Tuh bisa. Kalau ya yang gua tahu sih anak-anak sekolah ya cabut banyak tongkrongannya. Ya mau nongkrong kayak atau mau jalan. Nah, sekolah sekarang kan Iya. ya lebih apa ya, medianya lebih banyak, lu bisa nongkrong di mall, terus jalan kemana, ke tempat hiburan, ataupun kalau anak-anak apa namanya yang sederhana mungkin nongkrong di warung itu udah cukup kali ya. Di zaman gue sebenarnya ada sih, maksudnya ada yang orang seperti itu juga. Dan rata-rata emang cabutnya Itu tuh kayak gimana tuh? iya maksudnya bener kayak gitu, cabutnya tuh jauh. Maksudnya nongkrong di warung sebelah. Di sebelah kan ada iya, tempat iya. tongkrongan gitu, tempat ngopi. Jadi banyak yang cabut juga ke situ, tapi mayoritas teman-teman di sekolah gue tuh nggak seperti itu sih. Itu di minoritasnya. Minoritasnya sedikit ya? Sedikit. Pasti sedikit orang yang nakal ke arah situ ya? Iya, kalau di lingkungan gue waktu itu. Oh ya alhamdulillah. Nah beda sama kuliah. Di kuliah tuh nggak sembarang bisa cabut. Kenapa, Karena Bang? satu mata kuliah itu ada bukan jatah sih jatuhnya ya. Lu bisa nggak masuk kuliah cuma 3 kali pertemuan. Itu di IPB ya? Di IPB, oh ya itu di IPB 3 kali pertemuan lu punya jatah 3 apa nggak masuk. Yang bisa izin sakit ataupun apa namanya ada keperluan keluarga, itu yang diizininnya tiga ya. Keluarga, kesehatan, sama agama. Oh iya agama, iya 3 itu yang boleh diizinin. Misal lu cabut 4 kali itu konsekuensinya biasanya nggak boleh ikut ujian. Itu kuliah, praktikum beda lagi. Kalau praktikum full ya bang, harus datang Harus semua ya? full. Walaupun lu cabut nih ada keperluan keluarga nih ataupun sakit, biasanya ada praktikum pengganti. Wajib dan Sendirian lu itu. nah iya. Iya, lu apa namanya praktikum sendirian. Itu kuliah tuh bedanya. Emang beneran harus ini bang, lu harus bener-bener teratur banget, misalnya harus sakit baru nggak boleh masuk. Emang nggak boleh kayak culas-culas dikit tuh nggak boleh? Oh bisa, Oh iya, bisa sebenarnya. bisa kan sebenarnya kan? Bisa. Ada namanya TA. Iya, TA itu apa sih? titip absen Oh, kan? tip absen. Ya, nih. Pas zaman gua absen masih manual. Jadi Manual. yang pinter atau bukan yang pinter sih, yang ada niat buat cabut, jadi buat ya tinggal hubungin temennya, bro titip absen. Itu juga ada apa namanya istilahnya sih, ada Syarat, apa? bukan syarat. Tapi dicek lagi ya? Iya ada permasalahannya Cek juga, nggak sekedar lu nitip absen Oh. doang. Iya, permasalahan kan macam-macam kan? Nah, Bisa, ada dosen yang nggak ngecek itu aman. iya. Masalahnya setelah di akhir perkuliahan dosen absen. Gue pernah tuh kejadian di kelas atau kuliah. Jadi ini 2 orang cabut. Dia Terus? emang mau ngikutin olahraga gitu, mau lomba Lomba bola waktu itu. 2 orang. izin ya. Terus TA lah istilahnya. Oh TA tanpa surat itu. Tanpa surat. Terus ya udah tiba-tiba dosennya absen di suatu hari yang cerah.
Dia absen terus langsung tuh temen gue langsung jiwa solidaritasnya tinggi, langsung ada yang menyamar. Misalnya si A nggak masuk nih kan dia main bola, nah si C dia nyamar jadi A. Oh bisa Jadi gitu ya. tempat duduknya pindah, terus pakai kacamata, pakai jaket, terus gitu. Tapi sambil gitu. Jadi kayak nggak kecil. Aman jadi. Iya. Oh iya. Terus yang si A, yang B jadi cewek misalnya dia pakai kerudungnya beda, pakai jaket sih gitu. Nanti bisa Parah sih itu namanya ketika absen tuh, tapi pergerakannya kelihatan ya sih. Waktu itu yang itu selamat, cuma ada satu orang yang nggak dinyamarin, nggak ada yang nyamar jadi si yang satu lagi. Jadi yang satu ini gagal, tapi yang kemarin sih berhasil. Oh berhasil. Iya, penyamaran berhasil. Bisa sih, tapi jangan deh. Iya, Udah itu mending cerita lu aja. normal aja ya. Terus kita udah kesini ya? Udah gitu ya. Terus kalau tulis nih, lanjut. Lu ketika sekolah sama kuliah bawa alat tulisnya kayak gimana, sama atau enggak? Sekolah gua Sekolah dulu. siswa banget lah, bukan siswa. Siswa Tempat pensil beli. bawa tas, Bawa tas, tempat pensil. tempat pensil. Tempat pensil. Laki-laki seperti gua bawa tempat pensil. Penggaris, tip X, pensil, pulpen, label, tutup. Pewarna. Stabilo pernah udah kan. Mudah-mudahan pokoknya ya biar kayak anak sekolahan lah. Terus tas berat, buku berat kan. Oh gitu. Sampai bungkuk gitu kan. Wah, gitulah. Gitu ya. Kalau pengalaman gue nih ya, gue SMA, gue kan asrama, jadi nggak jauh beda sama kuliah. Iya Gue sih. biasanya dari asrama bawa buku satu, Nah, nggak pernah bawa tas, sama pulpen udah gitu. Buku aja ditilep terus gue kantongin. iya bagus bagus. Itu. Kalau gua Karena jarak asrama sama sekolah dekat, Heeh. dekat banget. Jadi gue misalnya ada perlu pergantian pelajaran, gue tinggal ngambil. Gitu. kalau gua per pelajaran satu buku. Oh Per gitu. pelajaran satu buku, terus bukunya ada catatan, ada latihan. Buset. Jadi double, Buset. bisa double, belum buku paket, belum LKS. Buset. Paket satu tuh. Gila siswa banget gak? Ya ranking mata kan 20. Itu sekolah. Kalau kuliah, Kalau kuliah ya sekenanya weh. Gitu kan. sebenarnya bawa binder doang kali ya. Bawa binder. Yang udah ditempelin ini mata kuliah ini, terus ini mata kuliah ini, gitu-gitu ya. Tas juga ya padanya tas ya. Isinya buku satu doang. Terus alat tulis kadang nggak bawa. Pinjam. Soalnya sudah menyerah dengan 3 tahun di SMA. Oh iya, Pinjam aja. ada istilah ini ya, pinjam terus jadi hak milik ya. Iya, jadi HM kan. Jadi ya udah daripada saya rugi kan, mending saya minjem aja. Ya di kuliah jelas beda. Lu mungkin kalau yang rajin belajar bakal bawa buku banyak, ataupun bawa laptop. Terus emang buku di perkuliahan tuh lebih tebal-tebal. Karena satu mata kuliah itu referensinya ya mungkin rujukannya dari banyak buku sih ya. Apalagi tugas-tugas menjalin jurnal, lu harus buka internet, harus nyari bahan ya. Itu yang rajinnya. Kalau yang nggak rajinnya ya sama bawa buku. Terus misalnya ada tugas, apalagi tugas kelompok, gua masuk kelompok nih ya, yang rajinnya aja yang ngerjain. Iya, pasti. Kayak gitu. Kadang buku sekecil-kecil apa, pokoknya lomba-lombaan kecil-kecilan itu lah. Semuanya tuh. Itu contekan. Tapi kalau sekarang mah zaman digital mah kayaknya buat buku-buku berat udah mending semua sudah ada di digital sih, kayak HP, digital, laptop. ya, lebih gampang. Iya, lebih nyarinya gampang. juga lebih nggak perlu lu lihat daftar isi. Kalau di HP kan tinggal search aja langsung ketemu bahan. Meski godaannya lebih besar sih kalau HP. Oh iya, perbedaan organisasi di sekolah sama di perkuliahan. Kalau di sekolah apa aja yang bisa diikutin sih? Kalau organisasi khusus yang benar-benar fokus organisasi ya, bukan minat bakat ya. Itu OSIS, Pasti terus yang ada di sekolah keagamaan. nih ya, keagamaan. Oh keagamaan mah Rohis kan. organisasi. Kalau Rohis di sekolah gua bisa jadi pengurus, tapi semuanya pasti Rohis gitu. Anggota ya? Anggota, tapi pengurusnya beda lagi. Oh iya benar. Kalau zaman gua sih gua ngambil yang Rohis itu waktu organisasi. Terus apa lagi sih? Ada organisasi apa lagi? Kalau organisasi yang benar-benar kok sih paling ini MPK istilahnya mah. MPK. MPK itu ibarat apa ya? MPM-nya kampus. DPM MPM. Oh, Kalau ini MPK ini dia lebih, maksudnya dia satu aja. Dia mengawasin kerja OSIS. MPK itu kepanjangan dari apa sih? Majelis. Lupa saya, Oh pokoknya iya, MPK. pengawas
pengawasan berarti ya? Pokoknya dia tuh fungsinya mengawasi OSIS. Pengawasan OSIS DPM berarti? Iya, ibarat DPM kampus. Iya, DPM kampus gitu ya. Pokoknya kalau di kampus organisasi banyak. Ya mulai dari organisasi keilmiahan ataupun organisasi terhadap kecintaan lingkungan, ya kan? Itu UKM. Ada organisasi Bukan itu UKM. oke. Ini organisasi itu yang kayak BEM, DPM. Oh iya benar. Sama Himpro. Kayaknya itu tuh. Apa dari Iya. Terus organisasi yang ada di kampus, DPM tuh Dewan Perwakilan Mahasiswa. Ada BMKM, BEM itu apa sih? Badan Eksekutif Mahasiswa. Oh iya, Badan Eksekutif Mahasiswa. Terus MPMKM ya. MPM, Majelis. Oh itu ya namanya itu. MPM sama DPM kan selalu bersama. Kalau kan ada istilahnya BMKM itu Badan Eksekutif. Nah, yang mengawasinya itu DPM, Dewan Perwakilan. Jadi ya nggak beda jauh. Ya mungkin ada nggak sih di sekolah? Itu MPK kalau di sekolah gue. MPK ya? Masuk. Kalau BEM itu kan OSIS ya? BEM OSIS. OSIS oh iya. BEM tuh kayak OSIS. Jadi kayak mengurus kegiatan ataupun memantau ya fakultas-fakultas update mengenai kegiatan mahasiswa dari kegiatan terus kejuaraan gitu ya. Jadi supaya mahasiswanya tahu bahwa ada mahasiswa di fakultas itu di univ itu yang berprestasi ataupun mengikuti menginfokan istilahnya. Iya, itu yang organisasinya lah. Organisasinya. Lu dulu ikut organisasi apa tuh? Rohis. Di sekolah? Di sekolah. Kalau di kampus? Di kampus gue ikut ini jadi himpunan mahasiswa sih. Kalau di IPB nyebutnya himpunan profesi. Himpro ya? Iya, jadi yang di jurusan masing-masing atau departemen masing-masing dia punya himpunan lah atau perkumpulan mahasiswa. Itu per departemen ya? Per departemen kan ya? Jurusan. Oh iya. Oh iya bang. Lagi syuting. Mana sih tadi? Kita break dulu. Nyala nggak bang? Masih kan? Dari tadi tuh mati-matian. Sama di break gitu. Tadi sampai mana sih? Organisasi. Oh organisasi ya. Tadi gua mau bahas apa ya? Hilang loh saat abang datang. Tereng langsung. Seret tuh. Gue tadi hilangnya yang pas berak kucing tuh kacau. Iya. Lagi ngomong kucing udah anjing bokeh kata tadi gua. Oh iya, gua mau nyeritain tentang gua. Lanjut nih ya. Bang kita lanjut ya. Organisasi. Gua di kampus ngikutin organisasi banyak gua. Dari gua anggota DPM FPIK, terus gua oh iya, kalau organisasi itu si DPM, gue DPM, terus Simpro juga. Terus satu lagi, gue jadi pengawas Simpro tuh BP Impro. BP, Badan Pengawas ya, Badan Pengawas Simpro. Itu yang gue ikutin. Kalau gue ya Himpro aja sih. Himpro Terus kebanyakan pusing tuh. Iya sih, ya itu pilihan sih. Kalau gue mungkin milih lebih banyak karena gue emang senang buat komunikasi ke orang lain ataupun berbagi, mencari pengalaman baru. Kalau lu alasan lu ikut itu udah wajib ya? Enggak sih. Udah wajib ya? Kalau gua alasan gua ikut Himpro biar pengalaman pasti kita terus juga ya ngebantu teman sih lebih membantu teman. Soalnya gak bisa kan di handle buat sama satu orang dua orang. Nah kan itu organisasi, terus ada eskul. Kalau di sekolah ekskul ya namanya. Ekskul. Ekskul. Kalau di sekolah ekskul. Kalau di sekolah ekskul. Kalau di kampus apa namanya? UKM bang. UKM. Unit kegiatan mahasiswa. Unit kegiatan mahasiswa. Jadi bedanya tuh apa sih? Bedanya sama ekskul. Ekskul sama UKM. Kayaknya sama aja sih sebenarnya. Sama ya. Lebih ke Ya mungkin minat bakat. Bener. Minat bakat kan. Kalau UKM ya kampus, kalau ekskul sekolah. Di kampus UKM itu lebih banyak biasanya. Kalau di sekolah kan sedikit. Mungkin di sekolah sedikit ya, mungkin nggak banyak. Ya untuk
untuk ukuran sekolah sih banyak sebenarnya, cuma kalau dibandingin kampus ya tetap sedikit. Oh iya, di kampus tuh lebih banyak. Lu ada UKM nyampe panahan ada. Iya. Panahan, terus ada flag football, rugby kayak gitu di PB ada. Terus nyampe ada apa lagi sih? Catur ada catur. Sekolah juga ada kali ya sekolah catur ya. Catur ada biasanya sih. Oh ya catur ada. Yang ini paling biasanya olahraganya sih yang banyak. Sama ini sih paling yang unik, wah jurnalistik kan. Koran kampus tuh. Oh iya ada kan. Tapi sebenarnya di sekolah ada sih. Sekolah juga ada. Di sekolah biasanya mading. Iya mandi. Iya, dia cuma bagian informasi ya. Cuma mading. Nah, cuma mandi. Kalau di kampus tuh ada namanya UKM koran kampus ya. Nah tadi yang kita udah jelasin bahwa emang di kampus itu lebih banyak ekskulnya daripada di sekolah. Karena emang ya minat bakatnya beda-beda. Kalau di sekolah kan adanya itu. Nah kalau di kampus tuh sebenarnya bisa lu buat UKM. Misalnya lu apa namanya ahli nih, gua sukanya ini. Nah tapi emang prosesnya lama. Di sekolah pun sebenarnya bisa sih. Bisa ya ngajuin ya. Bisa untuk Oh, sama kalau aja kayak gitu. gitu bisa. Oh iya bisa. Itu pokoknya kalau ada yang kurang ngerti atau mau bertanya silahkan saja. Boleh komen di bawah ini. Bang boleh komen bang di bawah ini bang. Terus ada yang mau lo tambahin? Yang gue tambahin ya semangat aja. Udah. Oh iya, pokoknya jangan malu-malu buat bertanya. Terus ya gue infoin lagi, kalau ada yang mau bertanya atau mau dibahas, silahkan saja komen di bawah. Iya. Apa yang kalian pengen tahu mengenai kehidupan kampus? Betul. Betul. Mau ngoreksi apa yang kita omongin juga nggak apa-apa. Oh iya. Kita open for discussion. Bisa. Gua Asdos, Gua asisten Asdos. Asdos Channel pamit.